Halo Father, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Karir episode ke-15. Nah, podcast ini membahas seputar persiapan karir, khususnya dari tokoh sivitas akademik Unpad. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial, yaitu Bapak Muhammad Irfan Hidayatullah, yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Sebagai seorang dosen, Pak Irfan memiliki latar belakang yang luar biasa di bidang seni dan juga sastra. Juga memahami pentingnya memanfaatkan hobi sebagai peluang karir di masa kini. Dengan pengalaman yang luas, terutama di bidang seni dan sastra, baik di lingkungan akademis maupun profesional, Bapak Irfan telah memberikan kesempatan gitu untuk terus berkarya dan disesuaikan dengan pemahaman tentang tren dan juga melakukan analisis media serta memantau dan berpartisipasi dalam diskusi di platform berbagai media sosial. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sapa dulu narasumber kita. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Nur Sari. Ayo, perkenalkan saya Nur, saya dari Fakultas Ilmu Budaya juga, Pak. Mungkin gimana nih Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali ya, walaupun agak sedikit flu. Oh ya, cuaca juga, lagi puasa juga ya Pak ya? Iya, puasa. Oke, sebelumnya ada kesibukan apa nih Pak? Sekarang itu lagi penjurian Filmapres, jadi berturut-turut tiap pekan itu ada penjurian dan barusan itu final. Jadi penentuan ya 6 besar gitu ya. Oh, gitu. oke. Dan sudah selesai. Oh, alhamdulillah. Berarti memang aktif di akademis ya Pak ya, kalau sekarang ya untuk ke Filmapres ya, gitu. Filmapres akademis, terus juga tentu saja mengajar ya. Oh iya, betul. Baik Pak. Nah, Unpader, seperti yang sudah dilihat juga di layar, untuk podcast kali ini kita mengadakan tema hobi dan karir, ubah kesenangan jadi penghasilan. Oke, mungkin untuk sebelumnya juga izinkan saya membacakan profil dari Bapak Irfan. Boleh di next. Oke, mungkin setelah tadi juga disebutkan bahwa Bapak Irfan Hidayatullah ini merupakan dosen sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Budaya, memiliki riwayat pendidikan S1 di Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran, serta S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Dan juga Bapak Irfan ini aktif di berbagai bidang, khususnya memang seni dan juga kepenulisan begitu. Terus aktif juga di berbagai artikel, berbagai acara, dan memiliki hobi di bidang musik ya Pak, betul? Alhamdulillah. Oke, apakah sudah siap Pak ke pertanyaan pertama? Boleh. Oke, boleh kita lanjutkan ke pertanyaan pertama. Nah nih Pak, bagaimana cara efektif mengembangkan kreativitas dan inovasi dari hobi Pak? Cara efektif untuk mengembangkan kreativitas, menurut saya ekspresi ya. Jadi hobi yang kita punya kemudian disatukan dengan ekspresi yang harus kita sikapi, itu akan menghasilkan karya biasanya seperti itu. Jadi misalnya gini, kalau kita sedang greget terhadap negeri ini misalnya, ya bikin puisi, bikin lagu gitu. Jangan gerundel sendiri, jangan ngobrol sendiri gitu, atau apalagi marah-marah mencak-mencaknya. tidak akan ada impact apa-apa gitu. Jadi kita punya hobi apa nih? Menulis. Kita greget terhadap sesuatu, ekspresikan lewat itu. Juga bisa lewat lagu, bisa lewat sastra, bisa lewat yang lainnya, bahkan film mungkin ya, seperti itu. Berarti memang dialirkan ya Pak ya, ke media-media tertentu. Kalau misalnya Pak Irfan sendiri lebih seringnya di media apa nih Pak? Setiap hari paling puisi ya, setiap hari puisi. Terus kalau ada waktu agak luang, terus bisa berkontemplasi lebih, biasanya jadi lagu gitu ya, jadi lagu. Kemudian kalau ada kesempatan lagi bisa jadi cerpen gitu, ya. Itu yang ekspresif ya. Tapi kalau yang konseptual, yang panjang, misalnya jadi novel, itu perlu waktu panjang ya. Betul. Termasuk film juga perlu waktu panjang. Tapi yang bukan instan ya, yang cepat pengerjaannya untuk bahan seninya itu ya puisi, lagu, kemudian cerpen mungkin ya, seperti itu. Berarti memang tergantung dengan situasinya juga ya Pak ya? Betul. Oke. Nah mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak? Boleh. Oke. Nah menurut Bapak nih, seberapa besar peran komunitas dalam mendukung karir berbasis hobi, dan bagaimana cara kita menerima kritik dari komunitas tersebut secara positif untuk terus berkembang? Ya, peran komunitas sangat penting ya. Saya masuk ke komunitas menulis ya di Forum Lingkar Pena itu sejak tahun 2000.
2000 saya ketua Forum Lingkar Pena Bandung pertama, terus 2003 jadi ketua Jabar, 2005 itu jadi ketua nasional gitu. Nah sampai sekarang di Dewan Pertimbangannya. Jadi kalau tanpa komunitas, saya yang sangat individual ya, itu mungkin tidak termotivasi untuk menuliskan dengan cepat dan akurat gitu, kemudian bisa didiskusikan juga. Dan komunitas lah yang membuat orang jadi kondusif berkarya gitu ya. Dan kritik komunitas itu yang justru yang paling penting ya, karena kalau tanpa komunitas kita merasa benar sendiri gitu ya, merasa sudah mencapai sesuatu padahal belum apa-apa gitu. Kalau di komunitas kan kita bisa melihat ke kanan kiri nih, oh teman di komunitas sudah punya film dari novelnya, sementara saya gitu belum ya, gitu, kayak gitu. Baik. Ya. Jadi memang komunitas ini paling paling berdampak gitu ya Pak ya. Ya, Dan betul. juga tadi kritik juga, karena dari yang saya tahu juga kritik itu bukannya menjatuhkan tapi membangun ya Pak ya. Betul, membangun dan ya membuat ada persepsi alternatif ya dari apa yang sudah kita tulis gitu. Oke. Kalau dari Pak Irfan sendiri, setelah bergabung tadi ya Lingkar Pena ya Pak ya, apakah Bapak pernah membuat komunitas sendiri gitu Pak dari hobi yang Bapak suka gitu? Saya total di FLP sih sebenarnya, tapi di FLP juga tidak dari bawah ya, langsung jadi ketua waktu itu karena saya pernah memenangkan lomba menulis cerpen nasional, terus kemudian oleh salah satu majalah, Anida namanya itu dulu, majalah Islam. Nah itu Mbak Helvitiana Rosa itu diminta untuk jadi ketua FLP Bandung. Itu. Nah dari situ saya ingin sebenarnya punya komunitas sendiri ya, membayangkan lah gitu bagaimana punya komunitas. Tapi di FLP sendiri sudah seperti punya sendiri karena saya mendirikan FLP Bandung dari nol gitu ya, dari tidak ada siapa-siapa, dari sampai sekarang sudah generasi ke belasan gitu ya. Jadi ketua yang baru 2 bulan yang lalu terpilih gitu ya, periode ini, dan terus seperti itu. Jadi saya seperti sudah punya komunitas sendiri di FLP dan nyaman di situ seperti itu. Baik, kalau misalnya FLP ini kan tadi ada region dan juga nasional ya Pak ya. Apakah itu berarti mungkin per 6 bulan atau per tahunan gitu Pak untuk regenerasinya atau seperti apa? Betul. Kalau di kota itu per 2 tahun biasanya. Wilayah per 2 tahun juga. Di nasional itu per 5 tahun. Dan tahun ini nanti di Surabaya. Karena FLP itu komunitas sastra yang paling besar ya di dunia bahkan karena 33 provinsi ada wilayahnya, kemudian cabang udah hampir 110 lebih, dan di luar negeri. Di luar negeri ada di Mesir, di Jepang, di Hong Kong gitu, terus di Eropa juga ada, dulu di Belanda ya. Ya seperti itulah FLP, jadi dinamis sekali dan sangat banyak. Kalau sudah Munas itu ya, ada Musyawarah Nasional, itu tumplok itu. Pernah di Bandung itu jadi tuan rumah, itu dari seluruh wilayah di Indonesia dan dari luar negeri datang untuk memilih ketua dan mengotak-atik ada RT gitu ya. Iya, oke. Memang selayaknya organisasi ya Pak ya, betul. berarti. Oke, nah kalau di FLP sendiri nih Pak, tadi kan Bapak sudah menjadi ketua dan segala macam. Yang paling menjadi fokus utamanya dari komunitas itu tuh apakah kolaborasi mungkin atau bagaimana Pak? Ya, literasi ya. Jadi memang aktivisme literasi, apapun bentuknya. Awalnya dari tulisan, tapi sekarang sudah ke film. Ada yang penulis cerpen, penulis puisi, penulis skenario sekarang banyak gitu. Bahkan filmmaker juga udah ada di FLP. Jadi semua ini berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau nasional, FLP alhamdulillah tiap tahun dapat bantuan dari Badan Bahasa gitu, dari komunitas. Akhirnya bisa mengerjakan banyak hal gitu. Tapi sebelumnya kita dari tahun 97 ya berdiri sampai sekarang itu, kita dari saku sendiri dan bertahan sampai sekarang itu. Wow, berarti memang perjuangannya ada udah iurannya panjang juga ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak.
Baik, untuk selanjutnya. Nah, apa langkah awal yang paling penting nih Pak untuk mengubah hobi menjadi karir profesional yang berkelanjutan? Karena kan kadang ada yang bilang kalau hobi tuh ya udah untuk waktu luang saja gitu. Iya. Ya sebenarnya konsistensi ya. Nah saya sebenarnya belum profesional. Hobi saya walaupun terus-terusan menghasilkan gitu ya, tetapi tidak dijalani dengan profesional karena profesi saya sebenarnya adalah dosen gitu ya. Iya. Dan itu juga memakan waktu banyak gitu ya. Nah tetapi saya bisa menghasilkan dari yang tidak profesional aja ada gitu. Apalagi kalau misalnya saya ingin jadi penulis betul-betul ya konsisten. Jadi periodik mengeluarkan karya gitu harus selalu ada memunculkan eksistensi di dalam dunia itu gitu. Kalau misalnya mood-moodan gitu ya hilang kemudian muncul lagi tahun berapa itu tidak akan menghasilkan apa-apa hobi itu. Jadi harus konsisten dan ya itu tadi berkarya saja dulu. Kemudian ada feedback dari pembaca, dari audiens, dari komunitas, baru kemudian perbaikan dengan karya berikutnya. Baik, memang berarti poin pentingnya mulai aja dulu ya Pak ya? Ya mulai aja dulu. Oke, gitu. bukan kabur aja dulu ya Pak ya? Atau mungkin nanti kalau misalnya sudah besar bisa juga membawa ke sayap-sayap yang lain gitu ya. Iya, betul. Kalau untuk Bapak sendiri tadi kan sebagai akademisi juga, Iya, Sivitas Unpad gitu, dan di samping hobinya juga, sebenarnya yang paling penting untuk membaginya itu seperti apa ya Pak? Nah ini agak sulit sebenarnya. Kenapa saya dikatakan oleh orang produktif, kreatif seperti itu? Sebenarnya hampir tidak ada waktu untuk itu ya. Hampir tidak ada waktu karena mengajar taruhlah dalam 1 minggu itu 4 hari misalnya dengan sekian banyak SKS, persiapan, baca, tugas, kemudian juga ngajarnya itu sendiri yang melelahkan juga. Paling ada akhir pekan gitu. Akhir pekan digunakan untuk keluarga kadang-kadang. Tapi ya ekspresi tadi tidak bisa dihalangi. Jadi saya juga punya grup ya, grup nasyid Mupla gitu ya, namanya. Itu udah 6 album kan dari 95 sampai sekarang. Sekarang mau album ke-7 gitu. Nah, itu rutin bertemu tuh. Itu juga ada komunitasnya, komunitas nasyid namanya. Nah, dari situ akhirnya saya tidak bisa berhenti. Jadi kalau istirahat itu berarti membuat karya gitu. Oh iya. Jadi misalnya gini, saya sedang tidak bisa menulis novel, tapi saya akan bisa menulis puisi gitu. Saya sedang tidak mentok nih puisi, tapi kan saya bisa bernyanyi gitu. Mentok nih bikin lagu, nah saya kan bisa juga menggambar gitu misalnya. Jadi selalu waktu-waktu luang itu dipergunakan untuk menghasilkan karya. Jadi memang selalu ada waktu untuk menciptakan sesuatu ya Pak ya? Ya, disempatkan dan itu ekspresi kita. Baik, tapi dari beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan, apakah mungkin bisa juga Pak berkelanjutan kalau misalnya, kalaupun kita konsistensinya tuh misalnya di bidang puisi aja, tapi di selama perjalanan kita berganti gitu Pak, di bidang-bidangnya gitu? Baiknya sih konsisten di satu genre ya, di satu bidang, itu idealnya gitu. Tapi kalau misalnya tidak dan kita mampu, itu bisa berganti-ganti. Nah kalau di satu bidang, di satu genre penulisan itu mungkin bisa pada capaian tertentu ya. Misalnya menulis puisi sampai dimuat di Kompas, sampai dimuat di Tempo, atau sampai manuskripnya dapat penghargaan gitu. Itu bisa sebenarnya ada capaian itu. Makanya mungkin yang jangan ditiru dari saya karena ini hobi tapi juga menghasilkan. Itu karena segala digarap gitu. Karena menurut orang ya cerpen saya bisa dibaca gitu ya. Kemudian puisi saya juga, lagu juga tidak jelek-jelek amat gitu seperti itu. Akhirnya ya itu tadi, kalau lagi mengekspresikan cocok pakai lagu ya lagu, kemudian bisa puisi, bisa cerpen seperti itu. Berarti memang lebih baiknya adalah fokus di satu saja ya Pak ya. Bisa cerpenis, bisa jadi cerpenis, bisa jadi
Ada yang utama lah, Iya, yang lain boleh tapi jadi sub gitu ya. Oke, berarti memang ada skala prioritasnya Ya, gitu ya Pak ya. betul. Karena kalau misalnya memang fokus ke satu hal itu memang lebih baik dan lebih bisa tersalurkan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, nah mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dalam pandangan Bapak sebagai dosen nih, bagaimana Bapak memotivasi mahasiswa untuk terus mengasah kreativitas mereka melalui hobi? Apa ya? Kan mungkin kalau kita tuh sebagai mahasiswa, saya sendiri apa ya, itu kan melalui UKM gitu ya. Tapi Gitu. gimana sih kita bisa yakin juga ini Pak kalau misalnya apa yang sudah kita jalani itu bisa menjadi apa ya, memotivasi kita juga untuk berkarir gitu Pak. Ya, motivasi saya ke mahasiswa itu jangan orientasi hasil, itu aja sih. Karena kalau orientasi hasil biasanya pindah-pindah tuh. Ini hobi tapi tidak menghasilkan misalnya. Terus ya udah tinggalkan. Itu nggak akan menghasilkan sama sekali suatu saat gitu. Saya menjalani hobi menulis puisi itu sejak SMP kan. SMP menulis puisi, SMA juga gitu, terus ada puisi lama saya banyak gitu. Terus itu. Dan tidak menghasilkan sama sekali kan. Bahkan ketika mahasiswa juga masih menulis puisi dan tidak menghasilkan apapun. Tetapi kemudian terus dicoba, suatu saat pasti ada takdir tertentu dari apa yang sedang kita lakukan. Pasti ada takdir tertentu. Misalnya saya dulu fisika ya, SMA fisika eksak gitu, tapi suka nulis. Karena dari SD saya jaga perpustakaan. Ibu saya jualan buku, paman saya jualan buku gitu ya. Jualan sama taman bacaan gitu. Akhirnya saya baca gitu sambil nunggu ya. Nah, dari situ bibit-bibit sastra itu udah ada gitu. Akhirnya nulis dan sebagainya. Ternyata suatu saat saya dimuat di mana gitu. Buku saya diterbitkan gitu. Bahkan dinyanyikan gitu dan sebagainya. Jadi yang dulu-dulu itu akan tampak entah kapan. Tapi kebayang kalau misalnya dulu-dulunya nggak konsisten gitu. Pindah lagi kemana itu fokusnya mungkin terbagi gitu ya Pak ya. Terbagi. Jadi yang mana sih hobi saya itu sebenarnya mana gitu. Oke, kan kalaupun misalnya mahasiswa tuh selain mulai aja dulu kan mereka masih bingung nih Pak. Sebenarnya kan kesukaan kita banyak, apalagi sekarang tuh pressure-nya adalah semua tuh harus bisa gitu dengan mungkin digitalisasi yang ada dan segala macam. Jadi mungkin dari Pak Irfan sendiri, apakah ada tips and trick gitu Pak untuk menentukan sebenarnya apa yang kita suka dan mau itu yang seperti apa? Yang nyaman ya. Yang membuat kita nyaman saat menuliskan sesuatu, saat berbuat kreatif itu. Misalnya saya sangat nyaman kalau megang gitar gitu, nyanyi gitu tuh. Kalau habis pulang kerja nyanyi bisa satu lagu gitu kan. Nah, yang nyaman itu yang kemudian kita kembangkan. Okay. Dan harus mencari circle-nya ya. Makanya tadi komunitas penting. Yang sesuai gitu ya Pak ya. Teman-teman penting, misalnya suka musik, bikin band gitu. Saya dulu bikin band juga, SMP itu bikin band rock ya gitu ya. Saya dulu drummer gitu. Dan ikut festival juga gitu. Jadi habis waktu sebenarnya buat hobi. Dan itu kos waktunya lumayan ya. Mungkin orang tua tahu lah, saya tinggal di nenek, pergi malam kemana gitu, latihan gitu. Terus latihan di mana, studio misalnya, atau latihan di teman gitu, atau teman-teman latihan di rumah, terus saja gitu hampir setiap akhir pekan itu. Dan itu tidak bisa ditolak, maksudnya karena itu kita nyaman gitu, kita enak di situ, dan mungkin terbiasa aja. Juga ya Pak ya. Terbiasa mengalir gitu. Dan tempat yang paling saya sukai ya, ini berkaitan dengan enaknya saya berkreativitas itu di studio. Jadi kalau sudah punya lagu digarap di studio dan masuk dapur rekaman, saya bernyanyi di dalam atau saya mendirect itu, mengarahkan orang yang nyanyi, wah itu nyaman sekali. Kadang 2 shift sampai tengah malam, kadang sampai subuh gitu, nggak kerasa. Oke. Berarti memang paling nyaman bagi Bapak adalah di studio ya Pak ya? Iya, betul. Apakah masih relevan ya Pak untuk saat ini atau mungkin sudah beralih ke media yang lain atau gimana? Ya, yang paling nyaman di situ, dan yang lainnya tempat masing-masing ya. Misalnya menulis puisi kan bisa di mana aja. Menulis cerpen, saya di rumah juga membuat tempat kerja senyaman mungkin ya. Saya bikin studio kecil-kecilan untuk menulis gitu. Jadi itu
dianggap studio lah gitu ya. Karena kalau misalnya itu tidak nyaman buat kita berkreativitas, kalau saya ya, mungkin yang lain lebih kreatif bisa di mana aja. Ya kadang-kadang, aduh ini nggak nyaman, nyari tempat gitu, nyari tempat di mana gitu. Dan rumah saya bikin senyaman mungkin untuk melakukan itu semua. Oke, balik lagi ya Pak ya, Ya. kenyamanan dan juga menemukan lingkungan yang cocok supaya relevansinya itu lebih lagi dan paling yang saya hargai tadi adalah memanfaatkan waktu ya Pak ya. Betul. Karena mungkin ada berbagai kesempatan yang bisa dilewatkan kalau misalnya tidak ada konsisten, betul Pak? Betul. Begitu. Dan tadi kan sudah disebutkan juga ya Pak yang harus dilakukan atau segala macam. Tapi kalau misalnya yang jangan dilakukan gitu Pak, seperti menunda atau hal lainnya yang bisa menghambat kreativitas hobi yang bisa mungkin berpengaruh ke karir itu seperti apa Pak? Apa ya? Mental ya sebenarnya. Jadi gini, kadang kita sudah buat karya terus kemudian dikritik orang gitu. Iya. Nah itu kalau sudah misalnya, oh sudahlah saya nggak akan nulis lagi, udah itu selesai gitu. Kalau justru kalau dia jadi seorang kreator atau dia punya hobi dalam kreativitas apapun gitu, dia justru akan mencari tantangan, didengarkan oleh orang lain kalau lagu, dibaca oleh orang lain kalau karya gitu, ditonton oleh orang lain kalau itu film misalnya, dan feedback itu menjadi sesuatu yang vitamin yang luar biasa dan sangat semangat lagi gitu. Walaupun misalnya kritiknya sangat pedas ya. Nah itu jangan sampai berhenti. Kemudian kalau writer's block gitu ya, atau terhenti dan sebagainya, itu bukan, anggap itu sesuatu yang biasa gitu. Karena tidak mungkin tidak ada sesuatu yang tidak berhenti gitu. Iya, ada sesi jenuhnya. Ada sesi begitu ya, Pak? jenuhnya, ada sesi mentoknya, ada sesi capeknya gitu. Dan itu biasa gitu dalam kerjaan apapun gitu. Kadang orang kan, oh saya writer's block, wah kayak sesuatu gitu sehingga dia tidak menulis lagi gitu, atau dalam jangka waktu panjang tidak menulis lagi gitu. Tidak, karena ya menulis harus tetap berlanjut, sama dengan pekerjaan yang lain, kalau jenuh ya tetap harus berlanjut kan, seperti itu. Jadi jangan terlalu dimitoskan oleh itu sehingga terhenti gitu. Nah itu jangan. Kemudian yang kedua, waktu ya, kita efektifkan waktu. Pengertian tidak ada waktu yang tergenang gitu, terhenti, terus nganggur gitu, tidur banyak. Kalau tidak gitu. Justru kalau ada waktu luang ini tuh sangat berharga, karena besok sibuk lagi gitu. Iya. Nah waktu luang ini buat kreativitas yang juga apa istilahnya, obat untuk stres. Karena kan menulis itu sebenarnya juga obat untuk stres. Kemudian Rilisnya gitu ya Pak rilisnya ya. dengan menulis, dengan hobi lah semua. Iya. Ada yang hobi olahraga, hobi bermusik itu semua adalah rilis dari stres yang kita hadapi dalam pekerjaan sehari-hari seperti itu. Dan memang semua sudah ada porsinya ya Pak ya. Dan Betul. kalau misalnya kita menunda-menunda, belum tentu ada waktu lainnya gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Dan akhirnya nanti akan jadi ini ya, akan jadi satu lingkaran yang tidak bisa berhenti. Saya mau berhenti tiba-tiba, Pak Irfan bikinin lagu dong buat ini gitu. Oke, gitu. Nanti itu akan ada gitu. Iya. Terus, Ada kesempatan-kesempatan lain di sela-selanya ya Pak ya. Ya, betul. Oke, nah itu dia tadi berbagai cara mungkin ya, ataupun motivasinya sudah disampaikan oleh Pak Irfan. Mungkin sebagai kalimat penutup ya Pak ya, karena ternyata ini merupakan pertanyaan terakhir. Boleh dari Pak Irfan menyampaikan kalimat penutupnya kepada Kema Unpad. Ya baik, teman-teman semua, hobi itu bisa jadi kreativitas yang menghasilkan ya, bahkan bisa menjadi subkarir kita gitu. Siapapun teman-teman, mau yang dosen, mau yang mahasiswa juga sebenarnya pekerjaan ya. Sekarang buat teman-teman adalah pekerjaan harus total sebagai mahasiswa. Tetapi di samping sesuatu yang dikerjakan yang utama itu hobi bisa menghasilkan. Ya alhamdulillah saya walaupun tidak besar, dari hobi-hobi itu tidak sia-sia. Adalah penghasilan dari sana yang kemudian bisa
menambah income dari income utama kita sebagai dosen kalau saya ya. Mungkin teman-teman yang lain sebagai mahasiswa itu bisa menghasilkan dari kreativitas. Lumayan loh dari menulis itu lumayan. Saya dulu ketika mahasiswa itu mendapatkan uang dari menulis lumayan untuk sehari-hari seperti itu. Oke. Baik, itu dia episode podcast kali ini yang membahas mengenai hobi yang bisa juga menjadi sumber karir kita ya Pak ya. Dan tadi setelah disebutkan ya oleh Pak Irfan sendiri bahwa memang hobi ini bisa menjadi stress release, terus juga pemasukan baru, dan bukan suatu hal yang hanya bisa kita lakukan ketika kita senggang. Dan semoga apa yang sudah Pak Irfan sampaikan tadi pastinya bermanfaat untuk Kema Unpad, dan semoga juga untuk Bapak bisa menciptakan hobi ataupun menjalankan hobinya secara lebih lagi sukses lagi ya Pak ya di berbagai bidang yang telah Bapak ikuti. Terima kasih banyak sebelumnya Pak sudah bisa menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Mungkin sekian, saya Nur Sadutami Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Cuap Cuap Karir berikutnya.